Assalamualaikum sahabat. Di tengah kita semua, masyarakat Indonesia berjibaku melawan dua hal besar, yaitu pandemi COVID-19 yang masih terus memberikan tren yang luar biasa, menakutkan. Eskalasinya justru semakin besar dan semakin menakutkan. Sudah sampai ke seluruh pelosok negeri kita. Jumlah yang tertular semakin banyak, sudah di atas 120.000 orang di Indonesia. Dan jumlah yang meninggal pun sudah mendekati angka 6.000 orang. Ini jumlah yang sangat besar, ya. Kita semua saat ini sedang sama-sama menghadapi persoalan COVID-19. Kemudian yang kedua, kita juga sama-sama menghadapi persoalan ekonomi sebagai akibat dari COVID-19 itu. Masalah ekonomi yang semakin sulit, semakin hari semakin kesini semakin sulit, dan masyarakat semakin merasakan, ya, betapa sulitnya ekonomi saat ini. Tiba-tiba beredar satu isu yang justru menurut saya isu ini yang akan memberikan efek negatif. Isu ini yang justru juga akan memberikan kontribusi negatif terhadap negeri ini di tengah isu besar tadi, isu pandemi COVID-19 dan mengakibatkan ekonomi yang begini terpuruk. 2 hari terakhir ini isu itu berkembang bahwa Ma'ruf Amin akan nanti digantikan oleh Prabowo sebagai wakil presiden. Begini, ketika Pak Jokowi dulu memutuskan untuk berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin, itu melalui satu proses yang luar biasa, melalui pertimbangan yang luar biasa. Dan pada saat itu Pak Jokowi berada dalam satu tekanan yang diawali dengan pergerakan-pergerakan 212 dan seterusnya. Kemudian sampailah pada keputusan untuk memilih Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden Pak Jokowi waktu itu, dan kemudian terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dan tiba-tiba saja isu ini muncul, Ma'ruf Amin mau diganti sebagai wakil presiden dan akan digantikan oleh Pak Prabowo yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jika ini benar, jika ini isu ini didesain sehingga nanti tampil sebagai kebenaran, ini sangat berbahaya. Berbahaya karena pertama, begini, tidak ada cara sebetulnya yang legal, tidak ada cara yang konstitusional untuk menggantikan seorang wakil presiden yang sah, yang dipilih berpasangan dengan presiden. Jadi Pak Ma'ruf Amin ini kan dipilih secara langsung oleh satu pemilihan presiden. Dari perspektif itu sulit untuk mencari alasan untuk menggantikan Kiai Ma'ruf Amin, ya, kecuali alasan yang bisa menggantikan Kiai Ma'ruf Amin itu adalah meninggal dunia. Ya, kalau alasan meninggal dunia, ya itu tidak terlalu sulit. Ya, dan juga mungkin alasan tidak sanggup, ya, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai wakil presiden. Kalau saja Kiai Ma'ruf Amin itu mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Nah, itu memungkinkan untuk itu diganti. Yang kita tidak harapkan adalah, ya, Kiai Ma'ruf Amin dipaksa untuk mengundurkan diri. Jika ini terjadi bahwa satu desain politik untuk menggantikan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, maka harus berhadapan dengan dua persoalan besar. Yang pertama adalah ternyata Kiai Ma'ruf Amin ini benar-benar dijadikan sebagai vote getter saja untuk mengumpulkan suara dari umat Islam sehingga Presiden Jokowi ini bisa terpilih sebagai presiden. Kiai Ma'ruf Amin ini dijadikan sebagai simbol umat Islam. Satu adalah untuk mengumpulkan suara dari kalangan umat Islam. Yang kedua adalah untuk meredam gejolak masyarakat Islam yang selama ini menyatakan tidak terlalu happy dengan Presiden Jokowi atau dengan partai Presiden Jokowi. Jadi ini hal besar, harus berhadapan dengan umat Islam, karena umat Islam akan mengatakan bahwa mereka dianggap sebagai alat saja, ya, sebagai alat politik. Kemudian yang kedua, bahwa harus berhadapan dengan NU sebetulnya, karena Kiai Ma'ruf Amin itu adalah NU Tulen, NU yang selama ini sejak kabinet Pak Jokowi itu terbentuk, itu merasa tidak diorangkan, ya, merasa tidak diberikan kesempatan, dan terakhir ini di Kementerian Pendidikan juga di-reject di sana, dan NU sebetulnya sudah marah dari awal, dan ini kemarahan NU itu akan semakin besar, semakin menjadi-jadi jika ini benar-benar terjadi.
Ya, jadi dua hal besar, dua persoalan besar yang harus dihadapi jika ini benar-benar terjadi. Yang pertama adalah harus berhadapan dengan umat Islam yang sejak dari awal ya sebetulnya tidak terlalu happy ya, misalnya dengan Presiden Jokowi. Sebetulnya tidak 100% umat Islam, tapi umat Islam yang berafiliasi kepada 212 atau yang berafiliasi waktu itu kepada partai yang lain. Dan yang kedua adalah berhadapan dengan NU sebetulnya. Nah, kita semua tahu NU itu adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang besar sekali di Indonesia ini. Dan kalau kita lihat sejarah NU di dalam perpolitikan nasional sejak dari awal, NU ini adalah ormas, NU ini adalah satu kekuatan besar yang menetralisir situasi ya, politik. Ya. Kita lihat sejarahnya NU ya pada saat itu di zaman Orde Baru ya, kemudian setelah itu lagi NU betapa berperan di masa-masa yang lain. Secara politik NU berada dalam satu posisi yang luar biasa di negeri ini, dan negeri ini sangat membutuhkan NU. NU sebagai satu lembaga besar, lembaga yang selama ini berada di tengah ya untuk merangkul semua kekuatan yang ada. NU ini selalu berpikir NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, NU ini selalu berpikir tentang keberagaman, berbagai keberagaman suku, keberagaman agama dan keyakinan, dan NU selalu berjuang ya untuk menegakkan itu. Jika isu yang sedang bergulir ini benar-benar menjadi satu isu yang didesain, yang kemudian nanti bisa diwujudkan dalam suatu realitas, maka NU sebetulnya yang sudah merasa diciderai ya. Jadi NU ini sudah merasa diciderai, dan kalau ini terjadi, ya ini lukanya akan semakin parah. Sekali lagi bahwa NU ini adalah satu lembaga besar yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, dan harus dipentingkan ya oleh negara Republik Indonesia ini. Para politisi, entah itu pimpinan partai, entah itu presiden, entah itu siapa saja yang berkuasa, harus melihat NU ini sebagai kekuatan. Lihatlah sejarah NU. Ya. Tapi kita juga memang harus mengakui bahwa ada juga Muhammadiyah ya. Tapi ada juga ormas-ormas besar yang lain. Ya, kita tidak berharap bahwa misalnya saja Kiai Ma'ruf ini dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik. Ya, saya pernah melihat di satu telekonferensi antara Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden dengan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI, saya melihat bahwa Kiai Ma'ruf ini mempunyai peran dan mempunyai perhatian yang besar di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Dan saya melihat beliau sangat clear berpikir dan mempunyai visi menyelesaikan masalah COVID ini sangat baik. Ya, jadi ini bisa diputar videonya kembali dan bisa melihat bagaimana dialog Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden dengan gubernur DKI Anies Baswedan waktu itu. Ya, saya melihat bahwa Kiai Ma'ruf ini cukup punya visi yang baik ya untuk memecahkan atau untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Kita lihat dua periode Presiden Jokowi. Yang pertama misalnya ya, yang pertama adalah sebetulnya memang secara politik kita tidak punya instrumen atau belum ada instrumen yang mengukur ya seberapa kekuatan partai politik ya dalam posisi kehidupan berbangsa dan bernegara selama Presiden Jokowi menjadi presiden pada periode pertama, dan kekuatan Pak JK sebagai tokoh Islam yang waktu itu pada saat itu. Pak Jokowi ini kan dua periode ini pertama berpasangan dengan JK yang disimbolkan sebagai tokoh Islam karena Pak JK itu adalah seorang HMI Tulen dan seorang tokoh Islam ya yang berpengaruh di negeri ini. Dan pada saat itu Pak Jokowi berpasangan dengan Pak JK dengan segala kekurangan bisa menyelesaikan satu periode kepresidenan ya. Dan kemudian lagi pada periode kedua Pak Jokowi memilih Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden dan itu sudah berjalan ya. Ya kita berharap ya kepemimpinan ini berakhir ya dengan pasangan ini. Tidak ada yang punya rencana politik lain untuk mengganti wakil presiden ya. Kita berharap seperti itu karena ini akan menimbulkan persoalan baru dan akan memberi bobot persoalan yang sudah ada saat ini. Masyarakat saat ini sudah sebegitu sulit ya
di dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan ekonomi yang sebegini terpuruk. Dan kalau itu benar terjadi, maka ini akan memberikan kontribusi negatif yang jauh lebih besar ya terhadap keterpurukan yang sudah ada ini. Negara ini ya, secara politik akan berjalan dengan baik sehingga ekonomi ini juga bisa diperbaiki ya. Kenapa? Kalau politiknya tidak stabil, percayalah bahwa pandemi ini juga tidak bisa diselesaikan dengan baik ya. Ini akan sangat panjang sekali dan penderitaan masyarakat ini akan sangat lama. Dan percayalah juga bahwa jika politik tidak stabil, ekonomi ini juga tidak akan stabil. Ekonomi juga akan mengalami keterpurukan. Sebagai akibat dari pandemi ini kita melihat semua negara di dunia ini sudah mengalami persoalan yang besar. Ya, Singapura sudah mengalami persoalan, Amerika apalagi. Dan ya kita Indonesia tidak berharap ya bahwa keterpurukan yang sudah kita alami saat ini akan semakin diperparah lagi dengan keadaan politik yang mungkin saja sebagai akibat dari isu pergantian wakil presiden ini.